Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja di sana, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba melanjutkan materi pembelajaran saya, yaitu pada operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Jadi sebelum masuk ke operasi, kalian harus tahu dulu tentang apa sih itu yang namanya aljabar. Jadi dalam matematika ada yang namanya aljabar, ya. Aljabar itu suatu bentuk penyajian dalam matematika yang memuat variabel. Dan variabel itu apa sih? Variabel itu berupa simbol, ya. Simbol itu biasa diwakili oleh huruf. Biasanya huruf A, huruf B, X, Y, Z, dan sebagainya. Itu adalah variabel. Dan bentuk aljabar biasanya berupa huruf yang ada variabelnya. Misalnya 2x, 3y, 2a, 2b, 3xy, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari bentuk aljabar, ya. Jadi bentuk aljabar itu suatu bilangan yang memuat variabel. Variabel itu biasa diwakilkan oleh huruf. Huruf itu biasanya memakai x, y, xy, a, b, dan sebagainya. Itu adalah bentuk aljabar. Selanjutnya, yang kedua adalah suku. Suku dalam bentuk aljabar ada yang namanya suku tunggal. Ya, suku tunggal. Yang kedua ada yang namanya suku dua. Yang ketiga, suku tiga. Yang keempat adalah suku banyak. Suku tunggal biasanya tidak ada tanda penghubung. Contohnya 2x negatif 6x kuadrat. Ini salah satu bentuk contoh suku tunggal. Yang kedua, suku dua atau biasanya disebut dengan binom. Ya, salah satu contoh dari suku dua adalah 2x ditambah 3y. Kenapa dinamakan suku dua? Karena mempunyai tanda penghubung yang yaitu berupa plus. 2x dan 3y. Ini ada dua suku. Yang ketiga, suku tiga atau biasa disebut trinom. Contohnya negatif 6x kuadrat dikurangi 3a ditambah 5y. Ini ada tiga suku dan mempunyai tanda penghubung min dan plus. Intinya kalau suku 2 atau suku 3 itu mempunyai tanda penghubung. Kalau suku tunggal itu tidak mempunyai tanda penghubung. Ini suku 3, suku yang pertama. Suku yang pertama adalah negatif 6x kuadrat. Suku yang kedua adalah negatif 3a. Dan suku yang ketiga adalah 5y. Ini ada tiga suku. Dan yang keempat adalah suku banyak. Jadi kalau suku banyak itu sukunya lebih dari 3. Contohnya 7xy ditambah 5p pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5y ditambah 6p. Ini kan sukunya lebih dari 3, maka ini dinamakan suku banyak. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Ini adalah contoh dari suku banyak. Dan jadi dalam operasi bentuk aljabar kita harus mengenal jenis suku dulu. Suku tunggal berarti dia hanya memuat angka dan variabel. Suku dua berarti dia mempunyai tanda penghubung. Suku ketiga juga mempunyai tanda penghubung dan jumlahnya ada 3. Ya, begitu juga suku banyak.
Oke, selanjutnya kita mengenal suku-suku sejenis. Dikatakan suku sejenis jika variabelnya sama. Ya, dikatakan suku sejenis jika dia itu mempunyai variabel yang sama. Kalau variabelnya sama, maka pangkatnya juga sama. Ya, jadi suku-suku sejenis itu jika dia variabelnya sama dan pangkatnya sama. Contohnya 5x pangkat 2 dikurangi 7y ditambah 6x pangkat 2 ditambah 5y. Suku yang sejenis itu mana? Ingat, suku yang sejenis itu mempunyai variabel yang sama dan pangkatnya sama. Di sini yang mempunyai variabelnya sama kan angka 5 dan angka 6. Maka suku sejenis adalah 5x pangkat 2 dan 6x pangkat 2. Ada lagi yang sejenis, yaitu variabel y. Negatif 7y dan 5y. Ini adalah suku sejenis. Angkanya tidak sama, nggak apa-apa. Yang dinamakan suku sejenis itu jika variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Walaupun angkanya berbeda, kalau variabelnya sama, dia bisa dikatakan sejenis. Demikian materi dari saya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.